dari luar, jadikan ini sebagai kenang-kenangan sekali seumur hidup. Kalian tidak akan dapat ini dari mana-mana, dapatnya dari LADB. Nah, tepuk tangan untuk LADB. Ya, dapat untuk kita semua. Ini khusus kajian LADB. Wah, jadi juga ya. Pintar, pakai tangan aja. Mantap. Siapa namanya? Nadifa. Pakai tangan, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nadifa. Ya, berhasil. Itu namanya kreatif. Tak harus menunggu gunting. Asalkan lurus pakai tangan juga nggak apa-apa. Ah, ini kan lurus ini. Lurus kan? Padahal pakai tangan. Oh, oke. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kembali kita udah persoalan. Ustaz Sabriadi, kita sampai kepada kisah tadi Ehrenfar. Akhirnya dia menemukan Islam, menangis dia bertemu dengan Islam. Ternyata air mata menurut ilmiah itu besar manfaatnya. Tolong terangkan sedikit. Manfaat air mata tangis dari keluarga Ehrenfar. Tidak terang. Tepuk tangan untuk Ustaz Sabriadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat kita kepada Rasulullah. Tadi berbicara tentang masalah air mata. Iya. Silakan gini, itu dia. Ayat yang berikutnya. Surat yang berikutnya. Surat apa tuh? Maryam ya. Itu dia. Rasulullah juga katakan sab'ati zulluhumma fi zillah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan. Yang 7 golongan itu nanti dapat naungan. Salah satu di antara golongan itu yaitu pemuda yang berada di kesendirian, dia nangis. Rupanya rahasia air mata itu dalam kesehatannya ada nih. Ada reaksi biologisnya. Berkaitan dengan hormon apa? Prolaktin, adrenalin, oksitosin, dan endorfin. Termasuk dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu kalau dia mengecil di tubuh, orangnya nyaman, damai, hilang stresnya. Rata-rata yang nggak bisa nangis itu tingkat stresnya tinggi. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita dari orang-orang yang terpilih. Di antara orang yang terpilih itu qarru sujjadan wa bukiyah. Dia menyukur dengan kebesaran, melihat kebesaran Allah, dan dia menangis. Siapa yang pernah nangis? Semuanya nangis. Bapak tidak nangis. Kenapa? Karena nangis itu fitrah manusia kan. Yang tak pandai menangis itu paling-paling Fir'aun. Betul? Nah, ini yang kita coba bahas. Berkaitan dengan hormon ini, Bapak cerita sedikit aja, supaya yang sedikit itu berbuah. Apa buahnya? Doa mustajab makbul. Ada sebuah kisah, yang kisah itu membuat Bapak menangis. Seorang ibu, single parent dia punya anak pintar, disekolahkan di SD juara, SMP-nya juara, SMA-nya juara, sampai kuliah juara. Nilainya komplot. Kejadiannya di Jakarta. Yang menceritakan kisah ini Dr. Lutfiah Sungkar. Bapak langsung nangis. Kenapa? Karena berkaitan dengan diri kita. Kenapa? Karena kejadiannya begini. Ibu tadi, karena anaknya sukses, rupanya anaknya dapat jodoh. Menikahlah anak tadi. Di waktu menikah itu apa yang terjadi? Lemah dengan sekringnya tidak tukar. Ini bisa diam nggak anak-anak kita? Ya, jangan bersuara ya. Sekarang jam 2.30. Kita asar aja sana. Oh, asal ya.
Jadi kejadiannya begini Pak. Anaknya itu punya istri, yang istrinya pintar karena seiring dengan perjalanan waktu hamil istrinya kan. Pas mau melahirkan ditelepon anaknya, ibu bisa nggak ibu datang ke rumah? Bisa. Kenapa? Istriku mau melahirkan. Gembiranya ibunya luar biasa, alhamdulillah. Jadi nenek rupanya sampai di rumah anaknya itu memang yang menantunya itu belum melahirkan. Sampai di rumahnya itu nenek tadi, ibu tadi batuk-batuk. Itu apa? Belum anu ya kan, belum nyambung dengan cerita itu. Dengar aja terus. Yang bercerita Dr. Lutfiah Sungkar. Pas puncaknya nggak tahan Bapak. Kenapa nggak tahan? Karena fitrah manusia itu kan seperti itu. Apabila tersakiti, rupanya yang menyakiti itu akan berbuah. Contoh, kalau kamu suka jahat dengan orang tua hari ini, suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya. Siapa yang pernah melawan orang tua? Yang pernah melawan orang tua tinggi, ya Allah ampuni dosanya. Tinggi kan, tinggi. Yang pernah melawan orang tua, yang membuat namanya menangis, ngaku lah. Satu, jadi ahli surga. Yang pernah membuat mama nangis, yang pernah membuat mama sakit, mudah-mudahan jadi ahli surga yang jujur. Amin. Ya apa? Enggak sadar apa juga. Yang terjadi itu anak bapak, saat ibu tadi batu-batu bilang istrinya, bang, imam abang nanti kalau sempat anak kita lahir, waktu imam bisa pindah, jangan pindah. Wah itu kisahnya. Tapi dia jalannya dulu Pak. Jadi bagaimana solusinya? Di belakang rumah kita itu kan ada tanah luas. Maksudnya buatkan di pondok namanya. Sang sini ya. Yang bagus ya, karena orang kaya, ya mudah aja kan, dibayar tukang, dibuat gubuk yang bagus, dindingnya bambu, bahkan peluru bambu, dindingnya bambu. Di saat itu, mamanya tidak tahu gubuk itu udah siap. Anaknya melahirkan di rumah sakit, mamanya mengurus cucunya masih batuk-batuk. Kemudian pas pulang, apa yang terjadi? Diingatkan oleh istrinya, bang, nanti sampai di rumah bilangkan sama mama baik-baik ya, jangan dia tinggal di rumah besar kita. Rupanya di saat mama gembira dapat cucu, nenek gembira dapat cucu, ada kesedihan yang bakal dihadapinya. Di waktu itu sampai di rumah masih gendong-gendong cucunya, batuknya tetap kan karena orang tua kan. Di waktu pas keadaan sudah tenang, barulah diceritakan anaknya, mama itu kan batuk, sudah diobat. Menjelang sembuh, mama di belakang dulu ya. Menjemput tinggal di belakang. Di mana di belakang? Udah dibuatkan pondok. Nanti seluruh makanan yang akan makan ini juga akan diantarkan ke belakang. Oh, itu. Sedih enggak mama? Ada. Sedih enggak mama kalau disuruh ke belakang? Oh, sedih. Oh, itu aja lah. Dengar aja, makin lama makin bapak hayati kisah yang disampaikan Dr. Lutfiah Sungkar itu. Akhirnya bapak menangis aja jadinya. Pindahlah mamanya nenek dari cucunya kan. Awak punya cucu tapi tidak bisa lihat cucu. Sedihlah ibu tuh lama di belakang itu, nangis dia. Di waktu dia nangis itu dia kasih makan enak, bisa enggak mama makan? Tidak bisa kata ibu, karena ibu itu udah merasakan
Orang tua dok merasakan kali sedih. Dikasih makanan tidak mau makan, dikasih minuman tidak mau minuman, diminum. Akhirnya apa? Tidak diantar makanan. Di belakang itu ada juga kebun kelapa yang hibrida kan. Itulah yang dikasih Allah ujian nenek dari anaknya tadi. Tidak sehari, berhari-hari, berminggu, berganti bulan, tidak sebulan, bertahun-tahun sampai anak ini pandai berlari. Coba bayangkan. Nah, dilupakan Allah. Makanya kalau kamu mau lupa hari ini dengan orang tua, besok suatu saat kamu akan mendapatkan hal yang sama. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah bilang wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kita menyembah Allah, ya kan? Dan berbakti kepada kedua orang tua. Bapak selesaikan ceritanya dulu. Nanti Bapak sambung dengan kisah pemuda yang bersama Rasulullah. Setelah anaknya pandai berlari-lari itu, rindulah nenek tadi. Di waktu rindu itu, si nenek tetap berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kalaulah ini sebuah hukuman darimu ya Allah, aku bertobat ya Allah. Banyak salahku dulu ya Allah. Itu kisah. Andai kata tobatku engkau terima ya Allah, gerakkanlah cucuku berlari-lari ke belakang ini, ke gubuk ini. Qadarullah, dengan izin Allah, si cucu tadi berlari-lari ke belakang. Di saat berlari-lari ke belakang itu, dia intip-intip di dinding dekan, ada orang tua di dalam. Nenek, nenek, nenek. Mendengar suara cucu itu betapa, ya kan, bangga dan bahagianya si nenek tadi karena bertemu dengan cucunya. Di saat itu dibukakan pintu, di waktu dibukakan pintu si cucu itu langsung masuk, dipeluknya. Hebatnya doa ibu tuh kan. Bertanyalah si cucu tadi, nenek siapa? Kalau neneknya jahat pasti dia berkata jahat juga kan. Apa ang tua anak nenek tuh kan gitu. Tapi neneknya enggak kayak gitu.